Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview saham TINS di tahun 2023. Ini permintaan dari penonton setia kami. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Review kami cukup singkat, jadi Anda bisa langsung mengambil kesimpulan. TINS ini perlu diketahui adalah sebuah PSEO yang mana produsen eksportir logam timah dan juga ada penambangan yang terintegrasi mulai dari eksplorasi hingga pengolahan bahkan pemasaran. Jadi bisa dikatakan all in one. Ini TINS ini timah. Jadi kalau Anda berpikir timah, sahamnya ini. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Pokoknya fokus. Yang menarik adalah sahamnya di tahun 2023, bahkan kalau kami rentang 1 year bukan year to date ya, itu turun terus. Turunnya sudah minus 46%. Dan ini turun yang begitu dahsyat ya menurut kami ya. Jadi maksudnya dahsyat itu apa? Pelan-pelan gitu loh. Ada naiknya sedikit, habis itu turunnya lebih jauh. Naik sedikit, turunnya lebih dalam. Jadi seperti itu. Biasanya kalau naik model gini itu ada yang pengen keluar. Ya habis itu nanti setelah sudah keluar dia akhirnya sahamnya turun lebih dalam. Nah, persoalan berikutnya adalah ini belum menemukan titik support ya. Belum menemukan. Mungkin Anda mengatakan di sini nih ada titik support karena sudah teruji 2 kali. Habis itu naik, tapi gagal. Gagal juga ini. Turun dan mengalami penurunan jauh lebih bawah daripada 2 titik support yang sudah ada. Jadi belum betul-betul menemukan titik support lah, itu masalah. Nah, persoalannya adalah ada apa? Itu yang paling penting harus kita kupas. Nah, yang unik dari saham ini adalah biasanya saham seperti timah, emas, batu bara dan lain sebagainya itu mengikuti harga dunia gitu kinerjanya. Karena biasanya saham itu kan berbasis sentimen yang kemudian melecut daripada laporan keuangannya. Nah, kalau kita perhatikan ini juga kami rentang setahun ya. Uh, apa namanya, grafiknya itu ada kenaikan kemudian penurunan, wajar lah ya. Tapi kalau kita lihat di sini nggak ngefek sama sekali gitu loh. Ini kan bulan Juli naik ya, naik sedikit, belum Agustus sudah turun. Jadi kayak nggak sesuai gitu loh. Artinya apa? Kalau menurut saya ini saham sulit dianalisa. uh, Mengikuti harga timah juga enggak ya. Kemudian kinerjanya ya sekarang lagi turun, jadi sulit. Mari kita lihat fundamentalnya. Nah, fundamentalnya itu rugi, dan ruginya bukan rugi yang lumayan ya, ini rugi besar. Dimulai dari kuartal 4 tahun 2002 itu udah rugi. Jadi menurut saya sih aneh sih, menurut saya aneh ya. Bahkan kalau kita lihat ya, padahal book value-nya udah 0,7 tapi belum ada yang nyerap, nggak seperti SMGR. Kami ingat itu pada 0, PBV 0,9 kalau itu sudah mulai banyak yang masuk ya, karena kinerjanya bagus gitu. Ada juga saham yang BUMN itu PGAS itu di bawah 1 book value-nya udah ngoyok, tapi ini enggak. Karena apa? Ini ruginya lumayan. Nah, jadi secara fundamental itu menurut saya sulit dipahami lah. Karena kita kan di pasar modal itu berusaha membaca masa depan dengan melihat laporan keuangan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita cari harapan. Harapan yang pertama di cash. Cashnya masih oke nggak? Kita lihat. Free cash flow per share masih ada dan masih bagus, 41 dibanding harganya. Itu di angka 700 masih lumayan lah. Yang berikutnya adalah utangnya gimana? Debt to equity ratio 0,4 masih aman. Jadi kalau secara itu masih aman. Bahkan tahun kemarin tuh tahun ini membagikan dividen lumayan, dan dividen itu hasil dari tahun 2002. Berikutnya, anehnya ya, ini anehnya.
Berita-beritanya itu berita-berita CSR gitu loh. Ada bangun 21 toilet, ratusan bibit pohon. Wah, ya ini khas-khas apa namanya, mungkin apa, humas gitu atau gimana ya. Jadi ya begitulah. Bahkan kalau misalkan kita lihat dukung hilirisasi, ini yang akan berpengaruh terhadap kinerja ini. PT Timah pabrik dan chemical jadi miliki pabrik ini, mungkin beli atau gimana, tapi juga nggak ngefek ya. Sentimen ini, padahal sentimen ini keluar baru loh September 2023, dan Anda lihat sahamnya di September 2023 jeblok ya. Jadi apa, susah. Yang berikutnya, kalau kita lihat volume ya, beberapa kali ada yang beli dalam jumlah besar tapi nggak bisa nahan, turun lagi, ini malah mayoritas merah. Aduh, kok berat ya menurut saya. Jadi cukup cukup unik saham ini menurut saya. Yang berikutnya, ini belum ada penahan. Pertanyaannya, kok bisa rugi sampai rugi? Bukan labanya turun, tapi kok bisa sampai rugi? Nah, alasannya itu menurut saya unik ya. Yang jelas gini, kenapa kuartal 1 turun? Karena kondisi cuaca kan dari laut, produksi kita lebih besar. Cuaca kuartal 1 yang membuat produksi kita jadi turun. Cuaca gitu. Ya, gimana ya menurut saya? Anda pikir sendirilah, logis nggak dengan alasan ini gitu. Padahal kalau kita lihat tahun 2022, kuartal apa namanya? Kuartal 1, kuartal 2, semester 1 ya. Itu lebih bagus dari semester 2 ini. Jadi cukup unik gitu loh. Ini juga semester 1 lumayan jelek ya. Semester 2 meningkat luar biasa. Jadi sulit lah ini, padahal berita tentang teens ini, teens. Jadi seperti itu. Nah, saran saya gini, ini belum ada sentimen khusus timah ya. Yang berikutnya, belum ada tanda perbaikan laba. Yang berikutnya, belum ada penahan harga. Ini inti daripada saham teens pada saat sekarang ini. Jadi kesimpulannya apa? Kalau pengen masuk, tunggu aja titik support. Titik support itu batu uji beberapa kali, terpantul nggak tembus, terpantul nggak tembus. Kalau sudah masuk, pertama saya sarankan banyak-banyak istighfar ya. Karena bagaimanapun ya, ini risiko dalam investasi di pasar modal. Jangan average down dulu, tunggu harga bawah. Karena saya sendiri tidak bisa mengatakan ini turunnya bentar lagi sudah mentok sehingga Anda bisa mulai beli sekarang, kita nggak tahu. Karena secara PBV juga bisa potensi turun ada, kemudian volume nggak ada yang jaga. Yang berikutnya, jika ragu lebih baik jangan masuk. Ini emiten susah dibaca kalau ragu ya, soalnya Anda dapat murah banget, oke lah masuk. Jadi seperti itu kalau ragu, tapi kalau Anda yakin ya silahkan, karena Anda mungkin punya analisa. Nah, perlu diingat ini Rockingham mengungkapkan ya, dirinya tidak membedakan emiten BUMN maupun emiten swasta selama valuasinya murah dan perusahaannya bagus. Tapi meski sekarang saya lebih banyak swasta, itu betulnya tidak ada bedanya BUMN dan swasta. Ya, kami pribadi lebih prefer kepada emiten swasta ya, karena nggak tahu ini image atau bagaimana, BUMN itu istilah katanya kurang efektif ya. Walaupun beberapa ada, tapi beberapa ya kita bisa lihat sendiri, untuk menghasilkan laba yang wow itu cukup berat. Saya nggak tahu kenapa ya. Ya, ini sebagai pertimbangan saja, semoga bermanfaat. Dan yang sudah memegang saham teens, pasti ada jalan terbaik, karena bisa jadi harga itu akan naik lebih atas lagi daripada harga yang sudah Anda beli. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.